Oke, ya ini setelah saya tonton ulang video yang kemarin tentang kalimat terakhir ini, perkebunan besar masih merupakan semacam kerajaan. Saya baru ingat, jadi Inggris dulu itu punya sistem manajemen begini untuk perkebunan. Ada raja yang paling tinggi, setelah itu mereka punya semacam gubernur atau wali kota gitu. Mereka diberikan mempunyai benteng sendiri, perkebunan yang luas sendiri, dan beberapa juga punya pasukan. Beberapa juga punya pasukan. Jadi seakan-akan itu adalah kerajaan-kerajaan kecil gitu. Tapi nanti ketika raja besarnya memanggil untuk berperang, maka semuanya ikut berperang gitu. Sebenarnya kurang lebih sama sih sama konsep negara kota di zaman Yunani dulu, Yunani kuno. Oke, kita lanjut lagi. Ini cuma video sebelumnya. Saya kemarin kebingungan gitu apa sih maksudnya. Kita lanjut. Seperti sebelumnya, Smith menjelaskan keberadaan pola otoritas dan subordinasi dalam kaitannya dengan ketidaksetaraan kekayaan dan kelahiran. Meskipun pada tahap argumen ini ia menawarkan penjelasan yang lebih lengkap mengenai dasar di mana otoritas harus bertumpu, dalam hubungan ini muncul 3 poin penting. Pertama, Smith menunjukkan bahwa ketika tanah milik tanah merupakan semacam kerajaan, nah ini yang saya maksud tadi juga, ternyata masih masih berlanjut. Pemilik individu harus mempertahankan pendirian militer untuk melindungi diri mereka dari tetangga mereka. Oke. Kedua, ia menyatakan bahwa mereka yang memiliki tanah dan hasil-hasilnya tidak mempunyai sarana untuk membelanjakan kekayaan mereka kecuali dalam bentuk keramahan pedesaan dan pemeliharaan para pembantu. Ketiga, dikemukakan bahwa mereka yang tidak mempunyai sarana penghidupan, tanah dan produk-produknya hanya dapat memperoleh melalui pertukaran jasa pribadi. Oleh karena itu, pada periode ini pemilik tanah selalu dikelilingi oleh banyak pengikut dan tanggungan yang tidak memiliki imbalan yang setara untuk memelihara mereka, tetapi diberi makan sepenuhnya oleh karunia-Nya, harus mematuhinya dengan alasan yang sama seperti prajurit harus mematuhi sang pangeran, siapa yang membayar mereka. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Konsepnya itu seperti semacam negara kota, tapi dia lebih kecil gitu. Mungkin bukan gubernur ya. Kalau gubernur tuh wilayahnya, cakupan wilayahnya lebih besar. Eh, Tuan tanah lah ibaratnya. Jadi nantinya untuk pajaknya itu langsung dibayarkan kepada si raja. Nah, yang menanggung pajak itu bukan pekerjanya. Karena pekerja itu tidak punya tanah. Yang punya tanah adalah tuan tanah, landlord. Atau pekerja ini akan dibayar oleh si tuan tanah, termasuk diberikan tempat tinggal dan makanan gitu. Nah, si tuan tanah ini mereka punya hak untuk mengelola tanah seluas yang diberikan oleh si raja utamanya. Dalam situasi ini diharapkan bahwa golongan bawah, termasuk para penghuni tanah, akan berada dalam posisi yang sangat subordinat dibandingkan dengan pemiliknya, sebagai fakta yang berasal dari cara mencari nafkah subsisten yang berlaku. Jadi memang kalau orang pada saat itu dia bukan tuan tanah, maka dia memang nggak punya cara lain untuk mencari nafkah kecuali dengan bergabung dengan tuan tanah itu sebagai pasukan militer atau sebagai pekerja. Tidak ada cara lain selain itu, atau mungkin bergabung dengan kerajaan yang lebih besar. Sebenarnya ini umum diterapkan di Eropa pada saat itu, karena bangsa Viking juga dulunya seperti itu. Jadi mereka punya elf gitu, beberapa kepala suku gitu. Dalam situasi ini diharapkan bahwa golongan bawah, termasuk para penghuni tanah, akan berada dalam posisi yang sangat subordinat dibanding pemiliknya. Oh, ini sudah tadi. Di sisi lain, cara mencari nafkah yang sama berfungsi untuk menjelaskan secara historis otoritas besar dari pemilik. Sebuah otoritas yang dapat diilustrasikan dalam hal yang kurang
hal kurangnya hak-hak pribadi yang diberikan kepada para pelayannya dalam hal kekuasaan, legislatif, dan yudikatif yang dimiliki dalam batas-batas properti mereka. Oke, benar-benar. Jadi yang bukan tuan tanah itu mereka nggak punya kekuasaan apa-apa. Bahkan mereka nggak punya otoritas yudikatif, otoritas legislatif. Jadi ya udah cuma bisa kerja aja. Selain itu nggak ada. Bahkan kemungkinan besar mereka untuk mempunyai tanah bagi mereka dan keturunan mereka sangat kecil. Nah, itu kan yang saya singgung saya komentar di video sebelumnya bahwa kemungkinan besar yang dimaksud Adam Smith adalah tentang waris. Jadi hukum waris, tanah itu nantinya si tuan tanah ini akan mewariskan kekayaan dan tanahnya kepada si anaknya, anak sulungnya. Jadi kecil kemungkinan bagi para pekerja untuk mampu menyamai, nggak perlu menyamai sih, sekedar untuk mampu memiliki tanah sendiri itu susah. Karena tanah tadi udah dipatok. Ini punyanya landlord yang ini punyanya landlord yang ini. Itu susah banget gitu. Seperti yang dikatakan Smith, dalam sebuah bagian yang mencerahkan, otoritas dan yurisdiksi tersebut tentu saja berasal dari keadaan kepemilikan dan tata krama yang baru saja dijelaskan. Penjelasan mengenai otoritas dan kekuasaan besar yang dimiliki oleh para pemilik tanah juga membantu menjelaskan pengaruh mereka sebagai sebuah kelompok dan khususnya fakta bahwa para pemilik tanah pada zaman dahulu adalah pembuat undang-undang di setiap bagian Eropa. Ini jadi teringat deh ucapan ucapan Presiden Prabowo, mungkin belum ya karena belum dilantik. Pak Prabowo dalam sebuah pidato dia pernah mengatakan bahwa kekayaan yang sesungguhnya, kekayaan yang real, yaitu kepemilikan terhadap tanah, bukan tanah ini ya, lahan maksudnya. Jadi kekayaan real yang dimaksud dengan kekayaan real itu adalah kepemilikan terhadap satuan lahan gitu. Kalau yang lain itu masih fake, masih palsu gitu. Kalau emas nggak bisa dimakan gitu, kalau makanan bisa basi, tapi kalau tanah dia bisa menghasilkan makanan. Tapi bisa jadi pemikiran ini kuno, bisa jadi begitu loh ya, karena untuk zaman sekarang ini kan udah mulai bergeser tuh, apalagi ada pandangan dari Robert Kiyosaki di buku Rich Dad Poor Dad bahwa tanah kosong saja itu tidak bisa dianggap sebagai suatu kekayaan. Yang bisa dianggap sebagai kekayaan menurut Robert Kiyosaki itu adalah sesuatu yang bisa menghasilkan uang, menghasilkan uang. Kalau tanah kosong didiamin dia nggak bakal menghasilkan uang. Jadi itu nggak dianggap begitu, nggak dianggap sebagai aset. Tapi kalau dari pemikiran lama sebelum Revolusi Prancis, ini kan luar biasa bahwa kepemilikan tanah itu satu-satunya cara menuju kesejahteraan gitu. Makanya seringkali terjadi perang di beberapa wilayah itu karena rebutan lahan. Bahkan kita juga pernah tuh tahun 65 kan pada saat itu Presiden Soekarno berperang dengan menyatakan Ganyang Malaysia, perang melawan Malaysia tahun 65. Seringkali terjadi peperangan itu karena kepemilikan lahan ini. Lanjut lagi. Penjelasan mengenai otoritas dan kekuasaan besar yang dimiliki oleh para pemilik tanah juga membantu menjelaskan pengaruh mereka sebagai sebuah kelompok dan khususnya fakta bahwa para pemilik tanah pada zaman dulu adalah pembuat undang-undang di setiap bagian Eropa. Benar, jadi karena dia punya lahan, hanya orang-orang yang memiliki kekuatan itulah, kekuatan yang dimaksud di sini adalah eh, lahan yang bisa membuat undang-undang. Bahkan ini berlaku di hampir setiap negara Eropa. Sejauh ini, Smith selanjutnya menyatakan bahwa periode yang dimaksud pastilah relatif tidak stabil dalam arti politik. Sebuah masalah yang muncul karena properti di sini dimiliki oleh segelintir pemilik yang masing-masing mampu mandiri secara ekonomi dan militer. Nah, ya kan? Jadi, sudahlah dia jadi landlord,
dia menguasai tanah, dia yang mempekerjakan orang lain, hasil hasil tanahnya itu diberikan untuk dia, dimiliki oleh dia, dijual oleh dia yang menentukan harganya, dan dia juga punya militer gitu. Jadi susah sekali untuk bisa mengganggu dominasinya gitu. Apalagi ini diwariskan secara terus menerus, turun temurun. Kemungkinan salah satunya cara untuk mengganggu dominasi ini adalah dengan cara berperang gitu. Saya ingat dulu kalau nggak salah Inggris Utara itu pernah berperang melawan Inggris Selatan gitu. Skotlandia itu kalau nggak salah di utara ya, Inggris Utara. Seperti yang dimaksud Smith, peperangan internal yang diakibatkan oleh situasi ini pasti menghasilkan ketidakstabilan sipil yang tidak dapat dikendalikan oleh institusi kerajaan maupun formalitas konstitusi feodal. Alasannya menurut Smith adalah otoritas pemerintah masih terlalu lemah di kepala dan terlalu kuat di anggota yang lebih rendah. Oh, iya, 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 iya. Tapi justru menurut Smith, bahkan dalam situasi yang tadi itu, di mana ada landlord-landlord ini, ternyata mereka ketika bersatu, otoritas mereka jauh lebih kuat dibandingkan si raja itu sendiri. Pada akhirnya begitu. Otoritas yang mereka miliki jauh lebih kuat. Berarti mereka punya daya tekan kepada raja. Nah, kalau kita hubungkan dengan konsep Smith yang sebelumnya, Adam Smith yang sebelumnya menyatakan bahwa manusia itu punya dua kecenderungan. Kecenderungan yang pertama kecenderungan sosial, kecenderungan yang kedua adalah kecenderungan egois. Nah, ini kan seumpama si landlord ini memiliki kecenderungan egois dan sudah tentu begitu, maka dari itu Smith di sini mengkritik. Maka seringkali kekuatan yang dimiliki oleh landlord itu sendiri bertujuan untuk melindungi kepemilikannya terhadap hak lahannya, hak lahannya. Nah, ini masih dugaan saya, tapi kita nggak tahu nanti kalau ke depan. Bisa jadi termasuk hukum waris itu tadi, itu dibentuk oleh para landlord ini. Tapi sampai sekarang, sampai teks ini, sampai halaman ini, Adam Smith belum menyebutkan sama sekali tentang waris. Tapi ada clue di video sebelumnya tentang hukum anak sulung. Bisa jadi begitu ya. Semua ciri-ciri yang telah kita bahas sejauh ini dengan jelas direpresentasikan sebagai konsekuensi yang tak terelakkan dari suatu cara mencari nafkah dan sebagai ciri-ciri yang pasti akan dihilangkan seiring dengan transisi ke jenis organisasi ekonomi yang berbeda secara kualitatif. Kini kita beralih ke analisis proses ini. Sebuah proses yang menurut pendapat Smith digerakkan oleh perkembangan manufaktur yang terelakkan dan dipercepat oleh masalah-masalah ketidakstabilan politik yang ada. Oke. Sebentar ini saya cari dulu informasi revolusi industri itu tahun berapa sih? Pikiran saya tuh revolusi industri tahun 1600-an ya, sedangkan Smith ini kan di tahun 1700-an. Revolusi industri tahun berapa? Oh, iya, 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 iya. Revolusi industri pertama dimulai sekitar tahun 1760. Oke, luar biasa banget berarti. Kita lihat buku ini ditulis di tahun berapa tadi. Itu di anu pertama ya, saya sudah lupa. Tahun 78 Smith diangkat menjadi penduduk kota. Oh, buku ini berarti. Ya, ya, buku ini mengantarkan dunia pada revolusi industri. Wah, semakin menarik dong untuk dibaca kalau gitu. Oke. Bahkan dalam kerangka ekonomi yang pada dasarnya agraris, Smith mengakui bahwa manufaktur dan jasa tertentu akan diperlukan. Jadi walaupun eh, kerangka ekonomi dalam satu negara itu agraris, kita ambil contoh Thailand. Kalau Indonesia
sebenarnya kita punya potensi yang besar dalam menjadi negara agraris, tapi tidak tahu terlalu disia-siakan dari segi hukumnya, dari penerapan pasar dan macam-macam. Jadi saya ambil contoh Thailand gitu. Kerangka ekonomi negara agraris, Smith mengakui bahwa manufaktur dan jasa tertentu akan diperlukan karena tanpa bantuan beberapa pengrajin, pengolahan tanah tidak dapat dilakukan. Iya, benar, benar, benar. Jadi walaupun negara itu menjadi satu negara agraris yang tergantung pada hasil tanaman ataupun ternak, tetap saja pada akhirnya pekerjaan-pekerjaan lain pun akan tetap maju. Pekerjaan lain yang maksudnya gimana? Pekerjaan lain seperti jasa pembuatan traktor, jasa banyak hal yang tujuannya, kontribut terbesarnya nanti pada akhirnya adalah memberikan hasil yang maksimal dari tanah yang ditanami. Oke. Jadi walaupun kerangka ekonominya adalah negara agraris, tetap saja industri lain bisa tetap hidup di dalam kerangka itu. Kita lanjutkan pengolahan tanah tidak dilakukan. Oleh karena itu kebutuhan akan tukang roda. Nah, ini tadi industri yang lain di luar industri agraria. Tukang roda, penyamak kulit, tukang kayu, dan tukang batu. Hmm, kalau dalam dunia ekonomi kita sebutnya multiplier effect. Jadi saya kasih gambaran begini. Jika ada satu kampus dibuka di satu wilayah, maka besar kemungkinan dalam beberapa tahun ke depan di sekeliling wilayah itu akan ada banyak kos-kosan. Nah, padahal kampus itu tidak berpikir sama sekali ketika kampus itu dibuka di awal, mereka tidak berpikir untuk menyediakan kos-kosan atau menunjang ekonomi kos-kosan tadi, ekonomi sewa sewa kamar-kamar itu tadi. Tapi pada akhirnya karena di sana ada kampus dan ada permintaan terhadap kos-kosan itu, maka swasta-swasta yang lain tanpa direncanakan, tanpa di-planning, mereka masuk ke sana untuk membuat kos-kosan itu. Nah, ini dinamakan multiplier effect. Kalau di sini kan ada tukang roda, penyamak kulit, tukang kayu, dan tukang batu. Kelompok-kelompok yang tidak terikat pada wilayah geografis tertentu dan dengan demikian secara alami berkumpul di kota-kota demi keuntungan dan perlindungan bersama. Nah, maka dari itu saya berpikir saya kasih gambaran kalau misalkan di Indonesia sekarang ini baru dibuat itu IKN gitu, maka ada kemungkinan besar nantinya orang-orang yang tidak terlibat langsung terhadap IKN, artinya mereka nggak terlibat langsung bekerja di IKN ataupun menjadi pegawai di sana atau apapun itu yang langsung terlibat, tapi pada akhirnya mereka akan datang ke sana untuk mencari ini tadi nih, mencari keuntungan demi keuntungan. Mungkin mereka nantinya pada akhirnya datang ke sana untuk berdagang makanan gitu. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Jadi secara nggak langsung itu akan menarik menarik beberapa orang untuk berkumpul di wilayah itu, mencari keuntungan dan perlindungan bersama. Dengan perkembangan pertanian secara bertahap dalam arti kuantitatif dan peningkatan populasi, Smith berpendapat bahwa kota akan semakin penting. Perkembangan yang sama menurut pendapat mereka, tentu saja menyebabkan munculnya sumber pendapatan kerajaan yang dapat digunakan untuk mengimbangi kekuasaan pemilik tanah, sehingga menyebabkan dilusi terhadap majelis yang sebelumnya didominasi oleh mereka. Oh, iya, 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 iya. Oke. Argumen ini, tapi ini udah kejadian. Tapi ini sekarang udah kejadian. Sekarang kondisinya seperti ini. Tapi dulu nggak begini. Jadi argumen ini membuat dikemukakan oleh Adam Smith untuk membuat orang-orang yakin bahwa konsep tentang tuan tanah itu bisa disaingi dengan konsep ini. Konsep baru yang ditawarkan oleh Adam Smith itu sendiri. Dan sampai sekarang ini masih berlaku. 200 tahun setelah kematian Adam Smith. Luar biasa. Pikirannya adalah terlalu ke depan, sangat ke depan, imajinatif.
Mengingat situasi ketidakstabilan politik yang disebabkan oleh kekayaan para pemilik, maka raja berkepentingan untuk mendorong kota-kota dan memberi mereka hak-hak istimewa pemerintahan sendiri sebagai imbalan atas apa yang disebut Smith sebagai sewa pasti. Oke. Jadi kalau Adam Smith sendiri, dia mendorong mendorong agar ekonomi itu tumbuh ke arah yang berbeda dengan yang berlaku pada zaman itu. Yang berlaku pada zaman itu adalah ada tuan tanah menguasai tanah yang luas dan hanya segelintir saja, dan itu tidak diperjualbelikan. Lalu si tuan tanah itu juga mereka punya tentara, lalu si tuan tanah itu juga mereka mempunyai otoritas penuh, dan bahkan mereka bisa bersatu untuk membuat undang-undang. Bersatunya mereka justru lebih kuat juga daripada raja. Adam Smith luar biasa, dia mengemukakan ini. Ketika dia mengemukakan ini, dia membuat keuntungan itu berada di pihak raja justru. Karena kalau misalkan masih ada landlord itu, maka otoritas raja tadi masih dibatasi oleh landlord gitu, oleh penguasa tanah. Tapi dari sudut pandang Adam Smith yang ini, dia dia memberikan win-win solution gitu bagi orang-orang yang bukan landlord dan kepada si raja. Karena jika landlord itu tidak ada, Adam Smith yakin dunia akan tetap bisa berjalan. Terus pajaknya dari mana? Kalau dari dulu kan sebelum-sebelumnya yang membayar pajak itu adalah landlord langsung kepada raja gitu. Nah, kalau yang ini bagi Adam Smith, pajak yang didapat itu bisa dari hasil sewa pada raja. Mungkin ini PBB yang dimaksud ya, pajak bumi bangunan. Bisa jadi dari pajak-pajak lainnya gitu. Kalau Adam Smith sendiri bekerja di bea cukai ya, berarti ada pajak-pajak barang-barang mewah tuh. Jadi banyak banyak sekali sumber pemasukan kerajaan selain landlord. Jadi Adam Smith mendukung raja untuk menghapuskan sistem penguasa tanah kecil ini. Namun Smith melanjutkan dengan berpendapat bahwa hibah yang diberikan kepada kota-kota sampai batas tertentu merupakan fungsi dari kelemahan para raja. Nah, ya ini tadi yang saya maksud. Ini dari sudut pandang Adam Smith memberikan sudut pandang yang eh, memenangkan raja, membuat si raja ini berada lebih tinggi daripada si landlord. Dengan menunjukkan bahwa pangeran yang hidup dalam kondisi terburuk dengan para baron mereka tampaknya paling liberal dalam hibah semacam ini. Perkembangan ini penting menurut Smith, baik karena dampak jangka pendek maupun jangka panjangnya. Dalam jangka pendek, konsekuensi langsung dari pertumbuhan kota adalah meningkatnya kekayaan dan kekuasaan raja dengan mengorbankan lords and commons. Ya, ini masih seperti yang saya sampaikan tadi. Di sisi lain, ia mencatat bahwa dalam jangka panjang, fenomena yang sama akan cenderung mempunyai dampak ekonomi, politik, dan sosiologis yang bersifat liberalisasi secara luas. Jadi ini seringkali begini, kalau kita mengajukan argumen, bukan argumen sih, iya ya, disajikan dalam bentuk argumen, tapi sebenarnya bukan bukan argumen. Jadi Adam Smith ini menawarkan satu cara berpikir yang berbeda gitu. Yang pada awalnya di Eropa umumnya tanah-tanah itu kan dibagikan kepada landlord, tuan tanah yang lalu mereka mengelola tanah itu, dan hasil yang mereka kelola itu mereka akan bayarkan pajaknya kepada si raja. Adam Smith memberikan ide yang out of the box pada saat itu dan masih berlaku sampai sekarang. Berarti idenya diterima. Dia mengajukan sebuah gagasan bahwa sebenarnya landlord itu nggak diperlukan. Karena landlord sendiri mengganggu raja secara tidak langsung. Landlord ini ketika mereka bersatu, mereka memiliki kekuatan yang bahkan lebih kuat daripada si raja. Sehingga itu mengganggu otoritas raja. Daripada begitu, sudah deh, dilepas aja kepemilikan tanah ini kepada swasta. Siapapun boleh memiliki tanah, boleh diperjualbelikan, sehingga tanah itu
tidak hanya berada pada satu generasi saja atau satu keluarga saja. Jadi tanah itu bisa terdistribusi maksimal. Sehingga tanah yang dimiliki yang awalnya ketika itu dikuasai oleh tuan tanah hanya dapat menghasilkan, saya berikan angka imajinatif 100, tapi jika itu dikuasakan oleh swasta pada orang-orang ini dengan skala yang lebih kecil lagi, semakin kecil-kecil gitu, maka produksi yang bisa dihasilkan bisa jadi lebih tinggi. Nah, nanti kan sama aja, tinggal si raja narik pajak dari si swasta-swasta ini aja. Bahkan pajaknya lebih besar loh daripada kalau masih menggunakan sistem landlord. Karena Adam Smith ini, saya yakin Adam Smith ini dia bukan landlord ya, bukan tuan tanah. Kita lanjut lagi. Oke, ini udah habis. Pertama-tama, Smith menyarankan bahwa kebijakan kerajaan sehubungan dengan kota-kota setidaknya seperti yang diwujudkan di Inggris, Prancis, dan Jerman, menghasilkan pembentukan sukarela di negara-negara bagian ini, suatu semacam republik independen. Oke, dengan hak pemerintahan sendiri. Kota-kota seperti ini. Oh, ini negara-negara bagian ya, ini maksud. Smith menyimpulkan pada saat itulah tingkat kebebasan pribadi dan keamanan properti pertama kali dikembangkan di kota-kota sehingga menciptakan konteks di mana aktivitas ekonomi dapat berkembang. Smith menyimpulkan, oleh karena itu industri tersebut yang bertujuan untuk mencapai sesuatu yang lebih dari subsisten telah didirikan di kota-kota jauh sebelum hal ini umumnya dilakukan oleh para penghuni tanah di negara tersebut. Stimulus awal terhadap manufaktur diberikan oleh keamanan pribadi. Stimulus awal terhadap manufaktur diberikan oleh keamanan pribadi. Oke. Namun Smith juga mencatat bahwa perkembangannya pasti sangat dipengaruhi oleh pasar yang tersedia. Nah, ini dia. Untuk manufaktur, misal seperti jalan, parit, atau rumah, atau apapun. Mungkin ini lebih condong kepada rumah ya. Jadi, raja itu justru nggak perlu menyediakan rumah yang banyak. Seperti landlord. Landlord itu dia karena dia yang punya tanah, orang lain tidak boleh punya tanah, maka dia harus menyediakan tempat tinggal bagi para pekerjanya. Nah, si raja, kalau seandainya si raja ini menghapuskan sistem landlord, menghapuskan sistem tuan tanah, maka ada pertanyaan, siapa dong yang menyediakan rumah? Masa iya raja buat rumah di mana-mana gitu? Uangnya dari mana? Nah, kalau selama ini kan udah dibuat tuh, udah diurus sama si tuan tanah. Terus siapa yang buat rumah? Nah, Adam Smith mengatakan bahwa stimulus awal terhadap manufaktur, dalam hal ini rumah, diberikan oleh keamanan pribadi. Jadi, pada akhirnya, rumah itu akan dibuat oleh mereka pada sendiri gitu. Jadi raja nggak usah repot-repot. Nanti rakyat sendiri tuh yang buat rumah. Serahkan aja ke rakyat. Masalah rumah, rakyat bikin sendiri. Raja nggak usah repot. Ini yang ditawarkan oleh Adam Smith. Kita lanjut lagi. Namun Smith juga mencatat bahwa perkembangannya pasti sangat dipengaruhi oleh pasar yang tersedia. Tapi walaupun begitu, masalah berkembang atau enggaknya satu kota, ini kan orang-orang udah pada buat rumah. Pada akhirnya, masalah apakah rumah-rumah tadi itu akan menjadi kota besar atau hanya tetap menjadi perkampungan, itu dikembalikan lagi kepada mekanisme pasar. Masih ngelihat. Berarti yang menarik di sini adalah pasar. Ini kan belum masuk ke babnya Adam Smith di buku berapa gitu. Pasar bebas. Pasar bebas atau mekanisme harga gitu. Saya lupa. Nanti akan menjelaskan lebih dalam tentang pasar dalam imajinasi Adam Smith. Smith menyimpulkan, oleh karena itu industri tersebut yang bertujuan untuk mencapai sesuatu yang lebih dari ini sudah, sorry. Jelasnya, dalam situasi di mana pertanian dalam negeri masih dalam kondisi kasar, luas pasar untuk produk-produk
manufaktur akan terbatas, sehingga sumber utama stimulus pastilah perdagangan luar negeri. Sebentar. Jelasnya, dalam situasi di mana pertanian dalam negeri masih dalam kondisi kasar, oke, pertanian dalam negeri masih baru, luas pasar untuk produk manufaktur akan terbatas. Mungkin yang dimaksud ini produk-produk manufaktur seperti furniture atau sebagainya gitu yang digunakan di rumah, baju, pakaian atau apapun itu. Sehingga sumber utama stimulus pastilah perdagangan luar negeri. Jadi kalau kita bikin satu desa baru gitu untuk membuat terus gimana caranya memenuhi bajunya, bagaimana cara memenuhi furniturnya, ranjangnya, piring, sendok dan macam-macamnya. Padahal di satu wilayah itu dia cuman baru aja masuk pada tahap pertanian kasar, baru aja membuat industri pertanian. Jadi nggak mungkin di saat bersamaan mereka juga menciptakan barang-barang itu tadi yang lain gitu. Maka kalau hal ini kerangka jika terjadi hal seperti ini, maka stimulus pasarnya itu berasal dari luar negeri. Tapi maksudnya bukan perdagangan hanya perdagangan luar negeri ya. Mungkin ini terlalu luas gitu. Saya kasih gambaran begini deh. Kalau misalkan dia di IKN itu baru dibuat gitu, baru dibentuk, dan IKN dibuat, misal dia bertujuan sebagai eh, kota administratif gitu. Jadi segala bentuk administrasi pada akhirnya nanti ada di IKN. Nah kalau begitu, terus yang ngasih makan siapa? Oke, yang ngasih makan siapa? Terus yang menyediakan kasur untuk yang kerja di sana tidur siapa? Terus yang menyediakan pakaian itu siapa? Nah, yang dimaksud Adam Smith nanti ini adalah ya kota-kota di sekelilingnya. Kota-kota di sekelilingnya. Seperti Samarinda, Balikpapan, Penajam. Jika Samarinda atau Balikpapan nggak mampu, nantinya bakal dari kota-kota yang lebih besar lagi akan mensuplai ke sana. Jadi, jika satu kota didirikan dan dibiarkan bebas di sana, nggak usah dikhawatirkan masalah itu. Rumah mereka bakal buat sendiri kok gitu. Untuk urusan-urusan yang lain, ya kan ada perdagangan. Nah, itu katanya Adam Smith. Mengikuti argumen ini, Smith mencatat bahwa pertumbuhan manufaktur pada tahap ini sangat bergantung pada kedekatan kota dengan pantai dan sungai yang dapat dilayari. Ini belum ada jalan ya. Memang eh, bahkan di tahun-tahun 1900 mungkin, tahun 1900-an awal, abad ke-19 awal, memang laut dan sungai itu adalah jalan utama. Belum ada jalan darat seperti sekarang ini. Kalaupun ada itu jumlahnya sedikit. Amerika pun juga mereka dulu membuat jalur darat itu yang dibuat adalah jalur kereta api, rel kereta api, bukan jalanan besar gitu. Mungkin yang satu-satunya membuat jalanan besar, jalan raya itu dulu zamannya Romawi gitu. Dengan teknologinya, dengan insinyur-insinyurnya, luar biasa itu. Nah, maka dari itu, kota-kota yang besar, kota-kota yang memiliki kemampuan untuk bisa menjadi besar di zaman itu, adalah kota-kota yang gampang diakses oleh pantai, garis pantai, atau sungai. Nah, itu pun, jadi kalau kita ngelihat sekarang kok kebanyakan kota-kota itu yang besar-besar itu mereka mereka itu berada letak geografisnya itu kalau nggak di dekat sungai, di dekat pantai. Ya ini, karena ini tadi. Mereka butuh jalur perdagangan. Hmm, faktor yang menjelaskan pesatnya perkembangan kota-kota Hans bersama dengan Venesia, Genoa, dan Pisa, ini area area Italia. Dengan demikian, kontak antar regional dan internasional menyediakan jalan keluar yang diperlukan untuk kegiatan manufaktur. Kontak-kontak yang menurutnya pasti mengarah pada penyempurnaan dan pengembangan produksi primitif domestik secara bertahap. Dalam satu penyebabnya adalah perubahan selera yang turut ditimbulkannya. Oke, oke, iya ya. Ini jadi nyambung nih sama yang tadi.
Kalau yang tadi sebelumnya saya katakan bahwa kota-kota yang besar itu biasanya mereka berdekatan dengan jalur sungai atau jalur pantai. Setidak-tidaknya begitu. Nah, Adam Smith di sini memberikan contoh yaitu kota-kota di Italia. Kalau kita melihat peta, memang peta Italia itu bentuknya seperti pulpen begini gitu. Nah, terus ini benua, di sini benua gitu. Nah, kota-kota Italia itu ada di sepanjangan begini. Jadi sebelah kanan, sebelah kiri mereka sama-sama punya garis pantai. Belum lagi sungai-sungainya yang masuk. Itu kenapa? Itu kenapa argumen Adam Smith tadi dia mengatakan bahwa banyak kota-kota yang seperti kota Hans, Venesia, Genoa, Pisa, mereka cepat berkembangnya. Ya karena itu tadi. Karena mereka gampang diakses oleh pantai gitu. Lanjut dikit lagi. Untuk kegiatan dengan demikian, antar regional dan internasional menyediakan jalan keluar yang diperlukan untuk kegiatan manufaktur. Kontak-kontak yang menurutnya pasti mengarah pada penyempurnaan dan pengembangan produksi primitif domestik. Maksudnya yang primitif ini domestik, yang dibuat sendiri. Secara bertahap, salah satu penyebabnya adalah perubahan selera yang turut ditimbulkannya. Wah, ini. Jadi, walaupun itu pada awalnya anggaplah kita makan itu singkong, makannya nasi, makannya apa gitu. Anggaplah singkong itu adalah barang primitif. Kenapa? Karena itu tidak diimpor dari luar, ditanam aja di pinggir halaman kita, lalu kita makan singkongnya sebagai karbohidrat, sebagai sumber karbohidrat. Pada akhirnya nantinya kita akan terjadi pergeseran selera di masyarakat gitu. Oh iya, pertama suka makan singkong gitu. Pada akhirnya nanti bergeser menjadi suka makan nasi. Walaupun kita nggak bisa produksi nasi, walaupun kita nggak bisa produksi beras, pada akhirnya kita beli beras dari luar. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena tersedia di pasar. Siapa siapa yang menyediakan ya pedagang-pedagang yang berlayar melalui sungai dan lautan tadi. Oke, saya stop dulu sampai sini. Saya istirahat.